STMJ, STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Dari my name City. Oke, dia lagi berdoa. Semoga dibacakan gitu. Ini kita bacakan. Pengalaman lucu jadi monyet cantik. Itu sinetron aku monyet cantik. Tahu gua. Pengalaman lucu. Ya harus acting jadi monyet. Lu sempat latihan nggak dengan monyetnya langsung? Lu riset dong. Aku tuh kayak ya jalan monyet gimana sih gitu loh. Geli sendiri. Soalnya di saat jadi monyet adegannya kan manjat pohon, makan pisang gitu kan. Terus kayak jalannya yang kayak gitu. Iya, jadi yang kayak tangan lebih panjang daripada kaki kan. Jadi kayak oke gitu. Terus zaman dulu kan belum canggih ya. Bulunya masih ditempel pakai lem. Nah itu lu, aduh, ada nggak jadi ngerusak kulit lu atau gimana? Dulu tuh saya punya bulu jidat loh. Rontok nggak ada. Gara-gara itu. Gara-gara itu. Di waxing sendiri gara-gara film. Ke waxing sendiri gara-gara film. Ke waxing sendiri. Dan itu kan panas, nggak bisa dilepas kalau adegannya belum selesai gitu. Aku bisa seharian cuma pakai kostum monyet. Bener-bener seharian cuma pakai kostum monyet ya, yang dilem gitu segala macam. Makanya kalau ngelihat maaf banget nih kalau ngelihat aktor-aktor zaman sekarang gitu yang banyak ngeluh, diem deh gitu loh. Diem lu. Soalnya kayak fasilitas zaman sekarang sama fasilitas zaman dulu tuh beda banget. Lu nggak lihat bulu gua udah kecabut. Makanya aku tuh suka sensi gitu ya sama orang yang nggak ngelewatin apa yang aku lewatin gitu, yang casting harus ngirimin foto pakai ke kantor pos apa segala macam, melewati proses itu. Ketika ada orang yang ngedapetin itu gampang gara-gara Instagram, terus di lokasi tuh nggak bersyukur gitu, kayak lu sebenarnya mau gak sih ada di sini? Mau gak sih jadi profesi aktor? Kalau pengen populer doang ya lu menerima endorse aja mendingan gitu, daripada lo telat ke lokasi. Ya bener dong. Daripada lo telat ke lokasi, daripada orang lagi serius lo malah main handphone gitu loh. Kayak menurut aku tuh nggak sopan gitu. Makanya tolong dong gitu. Aku kayak kesel banget gitu kalau ngeliat. Berarti lu pernah ngalamin dong ada begitu? Kayaknya ya, karena aku orangnya vokal ya, kayaknya mereka juga nggak berani kalau syuting sama aku kayak gitu. Nggak berani mereka ngediva gitu. Udah dapet kisi-kisi lah sebelum ini. Kalau Prilly nggak suka begini. Karena aku nggak pernah telat. Nggak pernah telat, aku early. Malah kadang suka diledekin sama kru callingan genset. Callingan genset. Iya, soalnya kan rumah di Tangerang. Rumah di Tangerang kan. Kalau lokasi di Cibubur aku mau nggak mau jam 4 pagi udah harus berangkat. Kalau nggak macet. Jadi kadang nyampenya suka kecepetan gitu. Kalau kecepetan tuh lu ngapain biasa? Udah tidur aja di mobil. Oke. Jadi siapa tuh orang yang suka telat? Geser. Cantikan Prilly atau Yanti? Yanti dong. Beda. Relatif ya teman-teman ya. Gitu. Kalau Yanti kan tersembunyi, kalau ini kan kelihatan mukanya. Iya kan. Gitu. Tadi Yanti pakai masker soalnya. Pakai masker, mulutnya dicor. Geser. Naik gunung sama Pras Zawin Kak. Lu emang suka naik gunung? Pernah? Yang Rinjani itu doang? Dah terakhir. Pertama yang terakhir. Gak mau lagi. Kapok berarti? Kapok. Gak mau aku naik gunung. Aku diajakin sama teman-teman aku kayak, ayo kita menjadi anak alam di 2023. Cara bahasanya satir banget ya. Ayo kita menjadi anak alam. Ayo kita menjadi anak alam supaya bisa posting di Instastory pemandangan gunung dengan lagu-lagu gitu. Betul, kan. Betul, dengan tulisan Prilly kapan kesini. Kayak aku jawabannya terima kasih gitu. Enggak, naik gunung enggak gitu kayak. Kalau pantai lu masih oke? Pantai ya. Pilih gunung atau pantai? Pantai ya. Karena gunung tuh pegel, naik gunung pegel banget, encok gitu loh kayak. Ini dia ngomong Pras Zawin gitu. Sebenarnya Prasnya yang juga nggak pernah. Gua bukan malah takut capek, tapi emang takut. Meninggal di sini. Gua kan takut. Cerita-cerita gitu. Banyak cerita-cerita, tinggal carolnya doang gitu. Makanya ngapain sih nyari penyakit udah lah. Makanya mending ke pantai, paling digigit hiu. Ya enggak gitu dong. Jangan gitu juga. Ngeri tau. Masih suka kesurupan serigala nggak Kak?
Nah, ini gua kan nggak tahu. Gua kan nggak tahu deh. Ini pasti di GGS nih ya. GGS, Lu emang pernah kesurupan emang? Enggak lah, masa kesurupan? Pernah nggak syuting kesurupan? Nggak pernah. Enggak dong. Oh, tapi kan kalau ini kan di filmnya. Film. Si matanya berubah tuh. Nangis Nonton. loh aku itu loh syutingnya. Kenapa? Kan tadinya aku manusia kan. Di sinetron itu aku tuh tadinya manusia gitu. Iya, betul. Tiba-tiba inget banget lagi di episode 150. Wih, ingat. Di episode 150 pas baca skenario aku nangis. Karena pas gue baca skenario, set Sisi ketabrak truk. Satu itu pertama. Iya. Pas baca gimana nih? Maksudnya Sisi ketabrak truk, menerima donor darah dari Galang serigala. Iya. Jadi aku berubah jadi serigala gara-gara menerima donor darah Galang gitu. Yang salah berarti truknya ini. Dan itu yang aku lakuin, aku telepon penulisnya, aku nangis gitu. Aku gak mau jadi serigala, biarin aku jadi manusia aja. Aku nangis. Kocak dah lu. Terus kata penulisnya, itu permintaan kantor, mereka mau kamu jadi serigala. Aku gak bisa acting jadi serigala. Aku bilang. Itu aku nangis, itu pengalaman paling kocak di sepanjang karir ya. Itu tapi kesitunya kan lu jadi serigala terus kan? Jadi serigala, jadi ratu bahkan. Ratu serigala, bayangin hidup gue. Coba lihat kamera gini, des gitu. Coba. Gak mau. Ntar ada editor gua bikin Tapi des. itu benar-benar pengalaman ya. Maksudnya kayak, ya Allah, pengalaman paling unik sih di dalam Berapa karir ya. episode sih itu? GGS? 560. Ih, gila. 560, gila sih. Berapa tahun ya filmnya? Gak ada hidup sih. Gak ada hidup. Jangan dulu. Gak ada hidup sih. Gak ada, karena 2,5 tahun gak pernah ke mall. 2,5 tahun gak pernah melihat dunia luar, tiap hanya di hari lokasi. berarti? Kita mau liburan lebaran aja. Kan mau libur lebaran dong. Libur lebaran 3 hari. Nggak pulangnya 6 hari. Libur lebaran aja 3 hari. Libur lebaran 3 hari, nggak pulangnya 6 hari. Jadi untuk lebaran 3 hari, saya tidur di lokasi 6 hari di mobil. Wah, gila. Mandi ganti-gantian sama kru di toilet Buperta. Tipes nih, diinfus nih. Gak apa-apa, diambil sininya aja. Ini tetap infus. Wah, gila. Sambil duduk, ceritanya berdiri. Jadi diambil segininya aja. Ini lagi tipes nih, udah badan segede lidi kan, tipes kan mengurus kan gitu ya. Iya. Udah lemes gitu kayak, ayo bisa ini adegan yang mana? Hah, serigala perang. Saya lagi tipes, disuruh adegan serigala perang. Ini gimana? Ini infusan di sini tolong. Skripnya 2 kata lucu ya. Serigala perang. Tolong gitu. Dan itu aku bawa oksigen ya di mobil karena dokter sampai bawa oksigen dokter sendiri. menyarankan aku bawa oksigen karena aku sering pingsan apa segala macam. Jadi pas udah cut aku balik lagi ke mobil pakai oksigen. Benar-benar pakai oksigen. Jadi kalau Prilly mana dibuka mobil aku lagi oksigenan gitu kan. Lu udah sampai di titik ketemu pemeran-pemeran yang lain udah bosen banget berarti ya. Ya sebenarnya kalau ketemu pemeran yang lain sih maksudnya ya udahlah itu udah jadi rutinitas kita. Iya. Cuma kayak untuk melakukan sesuatu yang udah nggak masuk akal di kita gitu kan, ceritanya udah nggak masuk akal pada saat itu tuh, jadi kerja tuh jadi makin capek. Lu pemerannya langsung ya, itu berarti udah nggak masuk akal ya? Ya enggak dong, gitu masuk akal itu di mana gitu kan ya. Terus ya pada saat itu benar-benar nggak pernah ngerasain istirahat. Jadi, tapi lu nggak tahu perasaan nyokap gua nonton lu kan, wes, jangan. Nyokap gua nggak tahu kalau ada infus tuh. Gak tahu malah ada infus. Bener-bener surat dokter aja gak mempan loh. Pakai surat dokter kan, kamu harus istirahat, ini tipes, kamu tuh tipes gitu kan. Kamu harus istirahat seminggu, gak dikasih. Wis, gokil. Jadi segitu gilanya saking aku tidak kerja. dikasihnya, berarti berapa duitnya itu ya? Pas GGS bungkus ke mall kan, ternyata udah berubah. Norak banget deh, itu gak ada hidup selama 3 tahun tuh gak ada hidup. 3 tahun ya lu di GGS itu ya? Gak ada hidup sih. Gokil. Makanya aku abis itu berakhir itu film sinetronnya itu gara-gara emang udah abis aja karena karena udah gak ada cerita aneh lagi nih. Udah gak ada yang mau syuting pak. Gak ada yang mau syuting lagi. Mau syuting, kita udah sangat kelelahan. Maksudnya kita beneran kelelahan sebagai aktor tuh udah gak bisa dipaksa. Karena bener-bener udah gak ada waktu tidur, udah gak ada kehidupan. Berarti ratingnya bagus terus dong ya selama 3 tahun ya, itu. Alhamdulillah, alhamdulillahnya gitu ya gitu. Tapi kan untuk saya keluar dari sinetron dan bisa membuat orang-orang percaya bahwa saya bisa acting di film tuh susah banget.
Ya itu dia pertanyaan gue. Biasanya orang dari sinetron tuh di underestimate. Nah, gue bukannya gimana-gimana, tapi sepertinya dari sudut pandang gue nih. Betul. Ya kan, biasanya dia mah artis sinetron beda. Betul. Karena ada perbedaan proses kan antara aktor sinetron sama aktor film. Iya. Kalau sinetron kita nggak ada reading, nggak ada persiapan, Iya, langsung baca aja. skrip 5 menit sebelum take. Iya, betul. Jadi mungkin orang ngelihatnya aktor sinetron tuh kayak nggak ada persiapan gitu. Sedangkan kalau film kan pakai acting coach, readingnya sampai sebulan, skripnya bener-bener dibedah gitu. Iya. Sedangkan sinetron nggak kayak gitu. Tapi langsung aja. sebenarnya aku sangat merasa beruntung aku dilahirkan dari sinetron. Karena sinetron itu ngebuat emosi kita cepet banget. Kayak disuruh nangis ya oke, nggak kesusahan gitu. Awalnya lu kesusahan nggak? Enggak, karena jadi udah kayak ada tombolnya gitu untuk ngeluarin air mata tuh. Karena kita 3 tahun begitu, 3 tahun kita bayangin ya, jam 4 subuh aku dibangunin. Bangun take. Take apa? Adegannya putus. Baca skripnya nangis-nangis kejar gitu kan, lagi 5 watt. Itu gimana coba caranya? Tapi karena kita udah melakukan itu secara terbiasa, jadi Udah tubuh kayak kita tuh kayak udah tombol on tahu, aja. kayak udah tahu gitu, nangis gitu. Jadi aku sama sekali nggak kesusahan tuh kalau misalnya syuting film, terus tiba-tiba misalnya lagi syutingnya di pasar gitu ya, berisik atau apa. Biasanya kan orang harus butuh konsentrasi, aku udah nggak butuh lagi karena udah biasa di sinetron kita syuting ditontonin sama banyak orang. Wis, gokil. Jadi aku sangat merasa aktor sinetron tuh bukannya kita nggak berkualitas, tapi kita hanya tidak dikasih waktu. Susah loh, nangis untuk persiapan di tengah pasar itu ngapain itu? Maksudnya duit ketinggalan gitu. Ya, tapi Ada kan aja susah kan menurut kadang. gua kan orang rame gitu, lu harus. Iya, jadi aku sih sangat. Nah, kemampuan aku menghafal skrip itu juga dari sinetron. Bayangin kita baru dikasih Bisa skrip. karena terbiasa. Bisa karena terbiasa. Iya, Baru iya. dikasih skrip panjang 5 menit sebelum take. Ya harus udah hafal in 3 minutes. Nah, jadi aku kalau reading gitu kelihatan yang paling nggak serius, kelihatan paling nggak pernah baca. Ya karena emang aku udah hafal, karena udah biasa di sinetron gitu. Makanya jangan underestimate aktor sinetron. Kita tuh bukannya nggak berkualitas, tapi kita hanya tidak dikasih waktu. Kalau kita dikasih waktu yang sama kayak aktor film gitu, mungkin kita bisa perform dengan sangat baik gitu. Makanya aku mencoba membuktikan itu pas aku terjun di film. Aku tunjukkan bahwa ya aku cuma nggak punya waktu kok untuk menunjukkan aku bisa acting. Mungkin orang ngelihatnya sinetron yang kemarin tuh alay, serigala-serigala apa, tapi bukan berarti kita nggak bisa acting. Belum tentu loh aktor film mau acting melahirkan anak vampir, nggak mau kan? Ada adegannya saya melahirkan anak kayak apa adegan terberat yang pernah kamu lakuin? Gak mungkin ada yang pernah melahirkan anak vampir, cuma saya. Diam kamu semua gitu kan. Saya yang pernah melahirkan anak vampir. Coba gimana bangun emosinya gitu kan ya. Adegan Mas bayinya matanya nyala. Coba gimana tuh? Bayi gua matanya merah. Aduh, bayinya ada lampu rem. Berarti lu sendiri mengakui dong, aduh ini udah semakin aneh nih. Iya. Tapi itu yang ngebuat ya, justru aku tuh ngomonginnya dengan ketawa apa, tapi aku bangga gitu, aku bisa memerankan peran-peran aneh gitu. Jadi udah gak ada yang aneh buat aku. Mau adegan seaneh apapun, aku udah pernah yang paling aneh gitu. Puncaknya sih itu. Ya aku udah pernah yang paling aneh kok gitu. Jadi mau dikasih adegan seabsurd apa, aku kayak oke. Kayak akhir-akhir itu gue lihat emang sudah mulai kayak apa ya, series Indosiar sih gue lihat. Mayat ketabrak, masuk sendiri. Taruh mental, masuk sendiri. Mandiri. Aduh ya Allah, ya lucu lah. Geser. Kak Brili, pilih Bang Pras atau Reza Rahardian? Gua lah. Gimana sih lu? Pakai ditanya lagi. Gak perlu dijawab, udah tahu jawabannya. Ya Allah, harusnya sama Reza Rahardian, cuman segen dia sama gua sekarang. Geser lah. Kalau lu tanya, kenapa lu tanya-tanya itu, goblok lu. Biar gua jawab sendiri, gua itu. Kak, katanya gak tertarik buat nikah. Kenapa? Belum tertarik. Ini katanya berarti ada pernah dari lu. Iya pernah. Aku pernah bilang pada saat itu teman-teman aku udah pada nikah semua gitu kan. Nikah muda gitu. Waktu itu lagi tren kan nikah muda. 23, 24 tuh udah nikah gitu.
Gue 23. 23 ya? Gue 23. Banyak banget orang yang nanya ke aku kayak kapan nyusul gitu. Padahal aku umurnya pada saat itu masih 24, 25. Menurut aku tuh masih muda banget. Terus aku bilang menikah itu bukan kompetisi gitu. Betul. Nggak harus teman kita nikah kita harus buru-buru cari jodoh gitu. Betul, Terus betul. hanya untuk nunjukin kalau kita bisa menjalankan hidup yang ideal gitu. Dan aku memang ngerasa tujuan aku itu bukan hanya menikah gitu. End game-nya tuh bukan hanya menikah gitu. Karena kan orang ngerasa menikah itu kayak end game perempuan Iya, kan. Puncak dari segala-galanya. Pokoknya Belum tahu dia menjalaninya seperti apa. Iya, pokoknya udah kelihatan sempurna banget, tapi kalau belum nikah tuh kayak ada yang kurang gitu kan. Jadi end game-nya kita itu ya benar-benar menikah gitu. Nah, menurut aku end game-nya tuh untuk perempuan bukan menikah gitu kayak. Dari sudut pandang lu apa? Kita bisa menciptakan end game kita sendiri mau jadi apa. Menurut aku perempuan harus punya suara untuk menentukan jalan hidupnya. Bukan ditentukan sama society atau standar sosial yang dimana umur 25 perempuan harus nikah, harus punya anak, harus ini. Kalau memang tiba-tiba perempuan tersebut melihat nggak siap, gue pengen jadi wanita karir dulu, nanti aja nikahnya umur 30-an, atau mungkin aku mau child free, atau mungkin punya anak satu aja, terserah dia gitu. Kita ya jangan pernah menjalani hidup karena standar sosial yang ada. Makanya aku bilang pada saat itu ya aku belum tertarik nikah, sekarang juga belum tertarik menikah gitu, karena masih banyak mimpi yang pengen aku kejar gitu. Terus juga secara kalau menikah kan kita harus siap secara mental, batin, ekonomi gitu kan. Ya aku secara mental aku belum siap gitu untuk menjalani pernikahan. Tapi gitu. dalam perjalanan asmara lu pernah ada yang ngajakin nikah gak? Nah itu dia tuh. Gue gak nanya siapa orangnya, tapi kalau lu sebut gak apa-apa. Nah jawaban lu gimana dong? Berarti kan dia sudah mulai ke arah yang serius banget gitu. Jawaban aku belum siap menjadi istri. Kecewa gak dia? Dengan jawaban tidak. Oh ya udah. Mantanku baik-baik. Jadi mereka menghargai keputusan aku. Gitu. Jadi kayak aku belum siap menjadi istri gitu, karena menurut aku pernikahan itu tanggung jawab yang besar. Belum lagi kalau aku jadi ibu, menjadi ibu juga tanggung jawab yang besar. Menjadi ibu rumah tangga itu nggak mudah. Kita harus bisa mengelola rumah, ya kan, mengelola rumah, mengelola keuangan apa segala macam. I don't think I'm ready with everything I have now gitu. Peduli siapa cowoknya mau sekaya apapun dia? Tergantung lu siap apa enggak? Tergantung aku siap apa enggak. Karena aku tahu gitu, kalau apa yang aku lakukan sekarang itu akan beda kalau aku melakukannya di saat aku sudah menikah. Karena waktunya aku harus bagi sama keluarga. Betul. Ya kan, aku harus ngurusin suami aku, harus ngurusin anak. Nggak mungkin aku bisa sebebas sekarang jam kerjanya. Pasti. Harus ada mimpi yang ketunda dulu, harus fokusnya diganti dulu ke suami dan anak. I don't think I'm ready to do that gitu. Tapi dari orang tua udah ada pertanyaan? Nggak ada. Orang tua aku malah, apalagi papa ya, jangan cepet-cepet nak. Menikah itu pasti kok. Papa nggak peduli umurnya berapa gitu. Yang penting kamu siap dan bahagia. Jangan sampai dipaksa, terus nggak cocok, terus berpisah gitu. Ya gue kalau seandainya jadi bapak lu juga gue mikir gitu sih. Dengan tampang lu kayak gitu, cowok ke rumah gue pukul sih. Gue tahu isi otak lu. Ngapain lu? Dari Rio Korindia Randi Didi, panjang banget ya. Kelakuan apa yang paling bandel yang pernah dilakuin? Bandel-bandel standar anak remaja pada umumnya. Biasalah. Iya, apa ya, nggak tahu. Kalau disuruh sebutin apa ya, bingung. Bandel tuh kayak gimana sih? Iya, bandel tuh relatif ya. Kayak gue bandelnya nusuk orang. Wow, itu kriminal ya. Itu kriminal. Ada yang pulang lebih dari jam 10 malam dibilangnya bandel, padahal menurut aku biasa aja gitu. Jadi bandel tuh relatif. Tergantung, ya sih relatif sih. Lu aja dulu Rio, lu tuh bandel. Jidat lu ada love. Itu lu bandel namanya. Di jidat lu love, maksudnya apa? Gua nggak ngerti. Coba tanya diri lu sendiri, Rio. Ceritakan Kak, waktu salah beli kondom dikira permen karet. Andre Hendarto. Wah keren nih pertanyaannya nih. Gue suka nih yang begini-gini nih. Iya kan? Gue suka nih. Waktu SMP, bayangin ya, ngambil itu, bayar ke kasir pakai seragam.
bentar, dia kan banyak ya mereknya ya. Yang Ya, warna-warni lah bungkusnya, yang kayak permen karet. lu kira itu Lah sekarang gini, makanya ya ini aku kasih saran aja nih ke yang punya supermarket. Kenapa itu ditaruhnya sejajar sama permen karet? Kenapa? Kenapa? Iya gak sih? Oke. Ya nih, ini permen karet nih. Itu ditaruh di situ. Udah gitu ada rasa-rasanya lagi. Buat apa? Enggak. Lu jangan salahin supermarketnya dulu dong. Kan itu baca kan itu. Loh, kita mana ngerti. Udah lu ambil aja. Ya, Nih mana warna ngerti. pisang Nah, nih gitu. sekarang ada rasa. Really? Gimana ya? Nah, saya SMP. Iya. Oh, lu SMP. Waktu itu masih SMP. Iya, oke. Mana ngerti Lurus. sih kok ada rasa pisang, stroberi apa. Tulisannya juga warna-warni. Iya, Terus iya. tulisannya waktu itu mereknya merek Chicken Nugget juga. Iya, sama. Jadi kayak, ya gue kira itu Iya. satu grup sama Chicken Iya, iya. Nugget ya kan? Tedang. Iya, yang iklannya tedang. Fiesta. Iya ya. Jadi ya loh, Wah, mana ada nih pikiran gitu. nugget rasa permen karet Ya, gitu mana ya. ada pikiran itu sesuatu yang tidak boleh dibeli gitu kan? Tapi pertanyaan selanjutnya, lu kunyah nggak akhirnya? Kan kita nggak tahu. Nah, jadi pas aku ambil itu bayar kan, bapak-bapak di belakang aku ketawa gitu kayak ketawa. Terus si mbak-mbaknya tuh kayak, kamu tahu gak ini apa? Oh, diingetin. Dikasih karena aku lagi pakai baju pramuka. Lagi pakai baju Siapa tahu mau pramuka, aku inget kemah. banget gitu. Siapa tahu mau kemah. Kayak aku inget banget. Terus kayak, permen kan mbak? Itu kayak, bukan gitu kan kata mbaknya. Bukan. Oh terus apa? Nanti aja tanya sama orang tuanya. Udah gituin. Oh, gitu. Oh oke. Akhirnya ya udah ambil lah permen karet. Terus aku tanyain papa, tadi aku salah beli. Ini apa sih gitu? Hah? Kamu beli itu? Iya, aku kira permen karet. Aduh, terus itu apa? Ya nanti juga kamu tahu. Gak dijawab tuh gue. Sampai sekarang aku belum pernah menemukan jawaban kenapa ada rasanya tuh belum nemuin jawabannya. Lu masih ingat yang lu beli pisang atau apel? Pink warnanya. Nggak tahu apa tuh Strawberry. Iya. Aneh banget. Dasar. Kak Prilly kan Masya Allah cantik. Apa pernah nggak ngupil terus dipeper ke tembok meja? Dari harum. Ya, Gue nggak sih pernah sering ya. dong. Gue malah tembakin ke temen gue tuh. Karena gue tuh pernah ya begitu tuh udah gini, dia tuh nggak kerasa. Udah dia jalan aja gitu. Bagus juga tai lalat. Soalnya lu kan di sini, kan ada juga orang di sini nih. Jadi pas banget, cocok banget di sini. Udah, dia diam aja gitu. Nggak pernah dong. Nggak Jorok pernah ya? banget. Dia banyak juga tuh di meja. Buat meja sekolah coba deh, gini-giniin tuh. Bisa gerak. Aneh banget. Dasar. Cara membangun value dong Kak Prilly. Maksudnya apa nih? Ini Lu kan jelas juga pertanyaannya ya. agak unik. Iya. Value apa nih? Ya, lu tuh pengen pintar gitu. Tapi cara membangun value dong Kak Prilly. Maaf ya subscriber kita suka gitu. Di fotonya begini kita nggak tahu bawahnya sempak. Aku ngerti maksudnya dia Iya, gitu. iya. Setiap orang kan pasti punya value yang masing-masing. Tapi gimana mengupgrade value itu gitu kan? Yang pasti ya banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan yang pasti bermanfaat buat orang banyak gitu. Dan harus sadar kalau kita punya value. Karena kalau kita nggak sadar kita punya value, attitude kita atau bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri itu akan ngaruh gitu. Gitu caranya. Ya jadi harus banyak melakukan hal yang positif yang Jangan mentok memberikan aja. impact Ya. buat orang banyak. Itu dia Kidut biasa aja. Wes. Terima kasih ya Kidut, pertanyaannya sudah dijawab. Senang Kidut? Oke, geser. Dari Sekendale. Pernah rasa direndahin selama punya hubungan gak Kak? Cara memaafkannya gimana? Lu pernah gak punya pacar? Terus salah satu pacar lu nih sepertinya menyinggung perasaan lu dan Enggak. Karena aku tahu value aku sebagai perempuan, aku nggak akan pernah membiarkan laki-laki merendahkan aku. Gokil. Tapi ada pernah? Nggak pernah, nggak kejadian? mungkin berani. Lu tonjok atau lu apain? Nggak mungkin berani karena aku saklek. Oh karena lu bisa berubah jadi serigala ya? Gue lahirin lagi nih. Kalau toxic relationship gitu yang
Ada. Ya pernah sih, maksudnya kayak pernah tapi waktu masih muda banget ya, kita nggak ngerti value itu apa. Tapi kalau sekarang sih umur segini, Iya, umur segini nggak apalagi sih. mungkin. Cuma waktu umur belasan gitu ya kan nggak ngerti ya kita sebagai perempuan tuh harusnya gimana, pas pacaran tuh kayak gimana belum ngerti ya. Jadi pas di toxic relationship ya otomatis jadi ngerasa rendah diri kan karena diperlakukannya nggak baik gitu. Betul. Tapi aku belajar dari situ dan aku nggak akan membiarkan orang gituin aku lagi. Begitu buat perempuan-perempuan di luar sana. Mungkin masukan ini sangat berarti untuk kalian. Mari kita geser. Harus tahu kita itu berarti, nggak boleh mau direndahin sama siapapun. Gokil, itu dia. Malah jangan dikasih duluan gitu, malah lu yang nyodorin nih gitu. Pesan untuk wanita yang selalu insecure dari Rinda Bendot. Lu pernah ada perasaan insecure? Insecure itu wajib. Iya, wajib ya. Kita harus punya rasa insecure. Kalau enggak kita congkak Kepedean, nanti. iya, kepedean. Jadi ya menurut aku insecure itu justru rasa yang bagus untuk kita bisa apa ya memotivasi diri kita dan mengevaluasi diri kita gitu. Itu dia. Kita harus tahu kurangnya kita tuh di mana supaya kita bisa perbaikin itu dan harus berbesar hati mengakui kekurangan kita gitu. Tapi jangan sampai kekurangan itu atau rasa insecurity itu ngebuat kita jadi rendah diri, terus ngebuat kita jadinya nggak mau membangun diri biasanya kita. semakin gitu. sulit berkembang. Jadinya. Iya, kalau Betul. terlalu insecure semakin sulit berkembang gitu. Apalagi kalau insecure terus berpasangan gitu ya, pasti ngaruh banget tuh sama relationshipnya. Dia akan ngerasa nggak dicintai atau akan ngerasa gimana, akan ngerasa rendah gitu. Ya jadi harus di acknowledge insecure itu karena apa? Misalnya karena fisik gitu. Ya bagaimana caranya untuk membuat diri kita merasa lebih baik gitu. Atau insecure-nya karena mungkin mantannya pacar aku karirnya lebih tinggi atau apa gitu Bisa kan. tuh, bisa jadi. Bisa jadi Iya, kan. iya. Ya gimana caranya kita bisa keep up gitu, menjadi better version of ourselves gitu. Betul. Begitu ya. Oke, aman ya? Geser. Kalau bisa dimundurin waktu pengen balik ke masa apa? Ardi Safi'i. GGS. Enggak. Enggak, saya enggak mau sakit tipes. Apa? Pengen mundurin ke masa SMA. SMA. Kenapa? Gak ada bebannya cuma PR. Iya ya. Cuma tugas doang bebannya. Pacaran pas SMA juga nggak ada tuh kata insecure, ego. Mana? Nggak ada. Zaman dulu anak SMA ngerti insecure, ngerti ego, ngerti mental breakdown gitu nggak ada. Mental illness. Mental illness nggak ada. Apalagi waktu SMA kan biasa itu pacar pertama kan. Jadi bener-bener nggak ada masalah sama masa lalu lah, nggak ada masalah sama mantan gitu. Jadi kayak. Berarti mantan di SMA lu tuh benar-benar terkenang ya? Karena itu pacar pertama aku. Teman sekolah. Asik. Sama nih dengan Gali dan Ratna. Sama Gali dan Ratna. Ketemunya di kelas. Lu satu gitu. kelas waktu itu? Jadi waktu karena aku homeschooling, kegiatan ketemu murid-murid lain tuh kayak 2 bulan sekali gathering gitu, gathering rame-rame, terus kita belajar di kelas rame-rame gitu. Nah terus akhirnya ketemulah nih kan sama banyak orang gitu yang menjadi teman-temanku juga sekarang. Dan ternyata ada satu yang kayak Galih, beneran kayak Galih, yang diem, dingin sama cewek kayak gitu. Aku kan sebagai semakin penasaran gitu ya. Pada saat itu kayak ini orang kok kayak nggak pernah ngomong. SMA gue nggak pernah dapet cewek. Karena ini ya pecicilan ya. Harusnya gue juga. Iya harusnya gitu ya. Cowok-cowok lain kan kayak aktif futsal, aktif basket apa gitu. Dia tuh kayak di kelas aja diem gitu. Padahal habis nyabu tuh. Nah gara-gara itu karena dia pendiam. Iya terus kayak nggak kayak cowok lain lah. Kalau cowok lain kan kayaknya ini banget becicilan gitu. Keringetan di sekolah. Jadi gitu ini ya. kayaknya dia emang paling kalem gitu. Terus lu yang deketin duluan? Aku. Wis gokil. Aku tawarin biskuit apa banget ya? Apa banget sih gue? Lu gak punya cara lain. Gak punya cara lain, dia gak ngerti. Iya. Lagi makan biskuit, jadi aku samperin ke mejanya. Mau gak? Terus dia kayak, enggak. Sedih gak sih? Oh dia bilang Ditolak enggak kan? waktu itu? Enggak. Wah Ya kalau udah. gue itu sinilah duduk gue bilang. Ngapain belajar gue ya? Dia gak mau.
Terus ketemu lagi 2 bulan kemudian, karena kan kayak kita Iya, ketemu iya, dulu iya. sekali. Sekelompok lah kita, nggak pernah ngomong. Aku giniin, lo bisu ya? Kan kita nggak tahu. Katanya, bener. Saking keselnya gitu, lo bisu ya? Kok lo Terus- nggak pernah ngomong sih? terus apa Berinteraksi katanya? dong sama kita gitu. Wes, lu yang mulai ya, Aku yang begitu? mulai. Nah dari situ baru dia mulai tertarik kali ini cewek ganggu, tapi ya udahlah gitu kali. Dia ganggu tapi cakep. Oke juga nih. Geser. Nah itu tadi kapan pertama kali pacaran? Lulusan Umur 17 tahun berarti pas 17 2 tahun. SMA. Lu jatuh cintanya umur berapa? Iya itu pas itu. Sebelumnya lu nggak pernah ada perasaan? Nggak pernah, nggak suka tertarik dengan- sama cowok waktu SMP gitu, ngeliat cowok tuh kayak iu gitu, kotor. Iya. Gua ngambil wudhu dulu ya. Tapi dulu waktu kita kecil ya, pasti cewek sama cewek, cowok sama cowok tuh geng-gengan Iya, kan. iya, betul, Yang betul. cewek-cewek tuh masih jijik ya cowok, karena Iya. kayak iya apaan sih cowok gitu. Waktu kecil kan gitu. Lu masih ada perasaan gitu SMP? Sekarang bocah-bocah SMP malah udah Ayah bunda ya. aku sudah berjuang gitu. Aku sudah berjuang. Siapa namanya pacar sad boy? Bokap lu tuh kerja. Ya Allah. Geser. Ini kok kenapa ada gua anjing? Siapa ini? Di Zaski Dams. Pengalaman berkesan selama PDKT ya itu tadi tuh ngasih biskuit. Itu. Ngasih biskuit, terus kayak zaman-zaman BBM kan, di add nomornya gitu, di add pin BB-nya. Siapa yang minta pin? Jadi waktu itu kan kita sekolahnya ada grup Oh. BBM, terus dia nge-add lewat Iya. grup BBM. Wis. Terus ngechat setiap jam 3 sore, nggak ngerti kenapa tuh ngechat setiap jam 3 sore. Pokoknya hai gitu-gitu aja. Jam 3 sore terus. Terus alasannya waktu itu sampai akhirnya dianterin kayak Galih dan Ratna ya. Alasannya waktu itu dianterin ke sekolah bareng, dia pura-pura rumahnya searah. Pura-pura nih. Gue jemput ya. Ah, bukannya rumah kita jauh? Enggak kok searah gitu. SMA nih. SMA, jadi dijemput pertama kali jemput cowok. Nggak mungkin naik motor karisma kan? Udahlah sekelas lu nggak mungkin lu pernah Vario bebek gitu pernah kan lu? King Bobokan gitu pernah kan lu? Iya kan? Lu nembaknya siapa? Yang nembak siapa? Dia dong. Dia? Di mobil, gua di motor waktu itu. Di mobil Gimana depan ngomongin rumah. nih? Depan rumah? Wis, Depan gokil. rumah gitu di mobil. Deg-degan dong pertama kali. Deg-degan lah, nggak pernah ditembak cowok kan. Wih. Tiba-tiba kayak mau ya Pantesan pacar gue Iya gitu. itu pasti bahagia banget Terus sih. kayak gimana jawabnya gitu. Iya. Gokil. Tepuk tangan teman-teman buat Lili. Hari ini seru sekali ngobrolnya. Gue juga penasaran buat film Galih Ratnanya gimana. Tadi ada sempat ngomong spill kalau Ratna juga dijemput dan diantar sama Betul, Galih. Galih. Oke. Mengingat masa-masa dulu Iya. indahnya gitu kan. Iya. Tanggal berapa sore? 9 Februari. 9 bioskop. Februari langsung disikat teman-teman, apalagi buat bocah-bocah SMA pengen melihat bagaimana masa 80-an. Silakan di situ. Nih Pril, kita juga ada sorry. Ada merchandise dari podcast Warung Wow, Kopi. terima kasih. Betul. Makasih ya semuanya. Mantap, terima kasih Prilly. Jangan Terima- dipakai ya. Terima kasih Prilly. Makasih. Luar biasa buat teman-teman, sekali lagi diingatkan jangan lupa nonton film Galih dan Ratna. Kalau di sini apa namanya? Gita Cinta dari SMA. Cinta dari SMA. Ini film dari tahun 80-an ya dibikin lagi. Iya. Tapi setnya masih 80-an. Betul. Jadi Gokil. ya unik kan bisa Iya. ngelihat film zaman sekarang tapi Betul, setnya gue juga 80-an. belum pernah nonton itu. Tapi kayaknya potongan di YouTube doang tuh yang. Iya, banyak potongan di gitu. Jangan lupa tanggal 9 Februari 2023 di bioskop dekat rumah kalian aja. Jangan kemana-mana kalian ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima Sampai kasih ketemu lagi. semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Komen lagi siapa yang harus kita undang. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.